Asal (1758). Hampir 100 tahun kemudian, Sultan Mahmud Badarudin II ditangkap oleh Belanda dan dikirim ke Ternate. Sedangkan yang Keraton Kuto Keci dibongkar dan bahan-bahannya dibangun ulang untuk dibuat menjadi rumah residen kolonial Belanda. Segera setelah pembongkaran pada tahun 1823, bangunan pertama selesai pada tahun 1824 yang diberi nama dengan Gedung Siput. Pada tahun 1825, gedung ini resmi menjadi kantor kolonial Belanda. Pada saat Perang Dunia Kedua, bangunan ini resmi menjadi markas militer Jepang. Kemudian setelah kemerdekaan Indonesia, bangunan ini menjadi markas Tentara Nasional Republik Indonesia yang bernama Kodam II Sriwijaya dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian bangunan ini diserahkan kepada pemerintah Palembang sebelum akhirnya dijadikan museum pada tahun 1984. Untuk benda-benda di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II dimulai pada tahun 1984. Benda-benda tersebut ketika rumah limas yang otentik dipindahkan ke lokasi baru, yaitu ke lokasi Museum Bala Putra Dewa. Kemudian cerita mengenai Keraton Kuto Gawang. Pada awal abad ke-17, pemerintah Palembang menjadi pusat pemerintahan kerajaan yang bercorak Islam dengan pendirinya Ki Gede Ing Suro. Pada masa pemerintahan tersebut, di daerah Kelurahan Dua Ilir yang sekarang merupakan kompleks PT Pusri. Pada tahun 1659 terjadi peperangan antara VOC dengan Kesultanan Palembang. Akibat dari peperangan tersebut, VOC berhasil membumi hanguskan Keraton Kuto Gawang dan menandakan kemenangan di pihak VOC. Kemudian makam Ki Gede Ing Suro berada di Kelurahan 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2. Di sana terdapat 8 buah bangunan dengan 38 buah kuburan. Lanjut bercerita mengenai Keraton Kuto Besak. Keraton Kuto Besak dengan pendirinya Sultan Mahmud Badarudin II tahun 1776 sampai 1803. Di sana terdapat bastion. Bastion di sebelah barat laut berbeda dengan ketiga bastion yang lainnya. Ketiga bastion yang sama tersebut merupakan ciri khas dari bastion Benteng Kuto Besak. Kemudian Ratu Sinuhun.
Ratu Sinuhun adalah penulis kitab Simbur Cahaya, yang mana di dalamnya terdapat undang-undang tentang antara hukum adat dengan ajaran Islam. Ratu Sinuhun lahir di Palembang sekitar akhir abad ke-16 dan wafat pada tahun 1642 Masehi. Kemudian lanjut mengenai benda-benda peninggalan bersejarah yang ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Pada halaman Museum Sultan Mahmud Badarudin II terdapat 2 buah arca. Yang pertama adalah arca Ganesha. Ganesha adalah dewa Hindu yang berkepala gajah. Dewa yang merupakan pemberantas kebodohan. Arca ini ditemukan di situs Pagar Alam, Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Arca ini tinggi sekitar 175 cm dan lebar sekitar 110 cm yang diperkirakan berasal dari abad ke-9. Kemudian ada arca Buddha Seguntang Palembang. Arca ini ditemukan di Bukit Seguntang pada tahun 1920-an. Arca ini ditemukan dalam bentuk pecahan. Bagian yang pertama kali ditemukan adalah bagian kepalanya. Kemudian beberapa bulan kemudian bagian tubuhnya. Hanya bagian kakinya saja yang sampai sekarang belum ditemukan. Arca ini tinggi sekitar 277 cm. Kemudian prasasti masuk ke barang peninggalan bersejarah yang berada di dalam Museum Sultan Mahmud Badarudin II, yaitu prasasti Talang Tuo. Prasasti Talang Tuo bercerita mengenai Raja Sriwijaya yang membangun taman untuk masyarakatnya. Kemudian prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh Battenberg pada 29 Oktober 1920 di tepian Sungai Tatang dengan huruf Palawa, bahasa Melayu kuno. Kemudian terdapat kendi. Terdapat berbagai macam kendi di Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini. Ada kendi susu, kendi lokal, kendi Cina, kendi lokal kayu agung, kendi air mawar 1 dan kendi air mawar 2. Uniknya di sini yaitu kendi susu, kendi yang terbuat dari tanah liat, kemudian dengan teknik roda putar. Kendi ini disebut kendi susu karena miripnya yang berbentuk seperti susu. Kemudian uang koin. Uang koin ini adalah peninggalan bersejarah Kesultanan Palembang dari tahun 1023 Hijriah sampai 1253 Hijriah. Uang logam ini digunakan untuk perdagangan dan juga untuk membayar upeti kepada Kerajaan Mataram. Uang logam ini dibuat dari timah dan perunggu. Biasanya di tengahnya terdapat lubang. Kemudian ada pakaian Kesultanan Palembang. Pakaian Kesultanan Palembang ini adalah pakaian resmi yang dipakai oleh para raja, para menteri, dan para priai yang merupakan Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian ada pakaian adat. Pakaian adat yang terkenal dari Palembang adalah Aesan Gede yang melambangkan kebesaran. Kemudian pakaian Aesan Pak Sangko yang melambangkan keanggunan masyarakat Sumatera Selatan. Bagi para pengantin yang menggunakan Aesan Gede atau Aesan Pak Sangko ini merupakan lambang keanggunan karena
para pengantin tersebut layaknya putri dan raja. Lanjut ke kain khas yang ada di kota Palembang. Kain khas yang ada di kota Palembang yaitu ada sewet tajung, songket, sewet pelangi, dan semagi. Yang menariknya di sini yang pasti banyak diketahui orang yaitu songket. Songket berasal dari kata tusuk dan sungkit. Tusuk dan cukit yang disingkat menjadi sungkit, tetapi lazimnya disebut menjadi songket. Songket ini terkenal pada masa Sriwijaya dan Palembang Darussalam yang pada saat itu sangat berlimpah emas. Terima kasih pembahasan dari saya mengenai Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.